Ketika berkomunikasi, terkadang kita bicaranya tidak terstruktur, melompat-lompat sehingga membingungkan lawan bicara. Bayangkan jika Anda berbicara dengan cara seperti itu kepada atasan Anda, kepada orang yang Anda anggap penting, tentu sangat disayangkan sekali, apalagi jika Anda seorang profesional. Dalam video berikut ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan prinsip berkomunikasi yang runtut sehingga pesan yang ingin Anda sampaikan bisa disampaikan dalam tempo yang singkat, padat, dan jelas. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe di channel ini karena saya membagikan banyak tips buat Anda untuk menjadi seorang profesional yang lebih baik lagi. Sekarang kita akan membahas bagaimana prinsip komunikasi yang baik. Dalam hal ini prinsip komunikasi yang runtut. Terkait komunikasi yang runtut, maka ada 5 tahapan yang Anda harus lakukan. Yang pertama adalah sampaikan apa yang menjadi maksud atau tujuan Anda. Contoh, misalkan saya ingin berbicara kepada atasan saya, maka saya mengatakan, "Pak, saya mau bertanya. Pak, saya mau menyampaikan sebuah informasi. Pak, saya mau meminta persetujuan." Itulah contoh bahwa saya menyampaikan maksud saya. Apakah untuk bertanya sesuatu, melaporkan sesuatu, atau meminta persetujuan atas sesuatu. Maka respon yang akan diterima oleh audiens kita, oleh atasan kita, dia akan siap untuk menerima apa yang hendak kita sampaikan selanjutnya. Kemudian setelah kita sampaikan maksud dan tujuannya, kita sampaikan sebuah konteks. Jadi misalkan tadi saya sampaikan, "Pak, saya mau menyampaikan informasi terkait penjualan di perusahaan kita selama 3 bulan terakhir." Nah, perhatikan penjualan 3 bulan terakhir itulah konteksnya. Saya sampaikan konteksnya. Berikutnya kita masuk ke isu di mana kita sampaikan apa yang menjadi permasalahan yang hendak kita komunikasikan, apa inti pesan yang hendak kita sampaikan. Maka saya bisa mengatakan penjualan kita selama 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan. Nah, itu adalah isunya. Nah, setelah saya sampaikan sebuah isu, sebuah inti pesan, maka berikutnya saya harus masuk ke dalam argumen. Apa yang menjadi pendukung terhadap pesan tadi itu. Maka saya katakan, kenapa penjualan kita menurun? Ada 2 hal. Yang pertama, sekarang kita punya kompetitor baru yang masuk ke pasar dan mereka punya strategi yang sangat masif untuk menguasai pasar di wilayah di mana kita sebelumnya maju dan berkembang. Sebaliknya, perusahaan kita belum melakukan terobosan-terobosan baru terkait cara kita menjual sesuatu. Itulah argumen pendukung kenapa pesan tadi itu disampaikan, kenapa isu tadi itu muncul. Dan terakhir, kita tutup pembicaraan kita dengan menyampaikan apa yang tadi menjadi maksud kita. Maka saya katakan, "Jadi Pak, itulah yang ingin saya informasikan kepada Bapak supaya Bapak memahami situasi penjualan kita per saat ini." Nah, ini adalah contoh komunikasi yang runtut. Dimulai dari maksud dan tujuan, konteks, apa isunya, inti pesannya, argumen pendukung, dan terakhir di penutup. Jadi Anda bisa gunakan ini terkait berbanyak hal. Kalau tadi contohnya untuk memberikan informasi, Anda juga bisa gunakan untuk bertanya. "Pak, saya mau bertanya terkait laporan yang hendak kita sampaikan di meeting direksi. Saya sudah mulai mengerjakan laporan itu, tapi saya bingung periode laporan yang mana yang harus saya masukkan. Karena kalau saya perhatikan dari meeting direksi bulan yang lalu, yang dipakai adalah laporan bulanan. Sementara meeting direksi yang 2 bulan sebelumnya adalah laporan kuartal. Maka saya ingin bertanya kepada Bapak, yang mana yang kita pakai? Apakah laporan bulanan, kuartal, atau periode yang lain?" Jadi itu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, itu contoh saya berkomunikasi yang runtut untuk bertanya. Dan Anda juga bisa melakukan komunikasi runtut ini untuk meminta sebuah persetujuan. Misalkan pada atasan Anda sampaikan, "Pak, saya mau minta persetujuan terkait rencana kita mengganti vendor sebuah raw material di company kita ini.
Problemnya adalah bahwa vendor yang lama itu sekarang sering telat mengirimkannya dan kualitas mereka mulai menurun sehingga bermasalah. Oleh karena itu, saya sudah mempersiapkan beberapa usulan vendor dan untuk itu saya butuh persetujuan Bapak. Nah, itu contoh Anda meminta persetujuan, minta approval. Jadi itulah tadi kita sudah belajar bahwa jika Anda bisa berkomunikasi dengan runtut, maka pesan Anda akan secara cepat, secara mudah, dan to the point bisa dipahami oleh lawan bicara Anda. Maka bos Anda, pimpinan Anda, siapapun yang berkomunikasi akan mudah memahami apa yang sebenarnya Anda sampaikan dan Anda pun akan lebih mampu untuk mempengaruhi mereka. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini tentang bagaimana berkomunikasi yang runtut. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena ada banyak video-video lainnya menanti Anda. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.